Tuhan, selamat sore saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Saya akan berdoa kita berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita datang menghadap kepada Tuhan. Kita mau nikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam kudus hadirat
Kita sudah menaikkan pujian bagi Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang membawakan firman Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Jemaat Gereja Sidang Gimatala KFT. Sekarang kita mengadakan ibadah online. Mau tidak mau, di masa-masa seperti ini akhirnya kita melakukan ibadah online. Seperti anjuran daripada pemerintah dan juga himbauan dari BPD DKI YSCA, bahwa akan lebih baik, akan jauh lebih baik apabila kita melakukan ibadah online, karena bisa memutus mata rantai penyebaran daripada virus COVID-19. Saudara, yang mana kita tahu bahwa keadaannya masih kelihatan kurang baik. Kalau grafik yang terlihat sepertinya belum menjanjikan, tetapi kita sebagai orang percaya, kita tetap yakin, kita tetap percaya bahwa Allah bekerja, bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang dikasihinya. Amin. Tadi kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan bersama dengan Ibu Deliana. Merupakan sebuah kesempatan dan juga hal yang pertama dilakukan, tapi sudah baik. Terima kasih untuk itu. Nah, minggu yang lalu kita di dalam ibadah offline, kita belajar firman Tuhan. Kalau sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anaknya, pada saat setelah kita diselamatkan, setelah kita menerima predikat sebagai manusia baru, ciptaan yang baru, kita harus tidak hanya sampai di sana atau stagnasi, tetapi kita harus terus bergerak untuk mencapai sebuah takaran iman, sebuah posisi rohani. Kita harus terus. Kenapa? Karena kalau kita berhenti, berarti kita tidak akan sampai kepada titik di mana Tuhan ingin kita ada di sana. Dan di dalam titik itu, Tuhan telah menyediakan berbagai hal yang sudah dijanjikan bagi kita, saudara. Nah, pada saat kita menjalani perjalanan kerohanian kita, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita memiliki segala sesuatu yang baik di dalam diri kita. Apabila kita memiliki segala sesuatu yang baik di dalam diri kita, maka yang keluar dari dalam kehidupan kita itu pun baik. Semua perilaku kita, tutur kata kita, tindakan kita akan benar. Tetapi sebaliknya, saudara perlu benar-benar mengingat hal ini. Jika kita tidak benar-benar membiasakan diri untuk kita terus bergerak, terus ingin menjadi dewasa, terus memiliki sebuah kegairahan, kehausan akan Tuhan untuk bertumbuh secara rohani. Karena kerohanian kita akan diam di situ, akhirnya tanpa disadari, saudaraku, apa yang keluar, karena kita tidak menjaga kerohanian kita lagi, apa yang keluar lewat tutur kata kita, lewat tindakan perilaku kita, akhirnya kita melakukan lagi apa yang dulu sudah kita tinggalkan. Ingat, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang sudah diperbaharui, tetapi kita masih bisa berpotensi melakukan pelanggaran dosa. Maka wajib bagi kita untuk kita benar-benar mengerjakan bagian kita untuk kerohanian itu terus bertumbuh dan terus bertumbuh, saudaraku. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama bahwa apabila kita dikatakan kita menjadi dewasa sekalipun, di sana kita akan menjumpai situasi, kondisi yang kalau kita tidak jaga, kita akan mengalami yang namanya dosa yang sama sekali tidak disukai oleh Tuhan.
saudara, sebelumnya kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Saya ingin merefresh kembali apa yang minggu kemarin kita baca sama-sama, yaitu di dalam Filipi 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, "Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Dan sama-sama minggu kemarin juga kita lihat bagaimana asal katanya dari bahasa Yunaninya yang kita lihat di dalam "yang ku kehendaki mengenal Dia". Itu dari kata ginosko dalam bahasa Yunani yang berarti pola pikir yang terbuka, pola pikir yang benar, yang mau mengetahui, yang mau memahami Tuhan, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, dan tujuannya menjadi serupa dengan Dia. Lalu dikatakan berikutnya adalah menjadi serupa dengan, bahasa aslinya di situ adalah sumorpo dari bahasa Yunani, yang artinya adalah menerima bentuk yang sama seperti Kristus. Jadi betapa pentingnya kalau kita ingin menjadi sama atau serupa dengan Kristus dalam kehidupan rohani kita, kita harus melakukan bagian kita. Tidak cukup pada saat kita menjadi manusia yang sudah diberdekakan dari dosa, kemudian that's it, udah, aku merdeka. Enggak cukup sampai di situ. Tetapi ada bagian yang kita perlu lakukan. Nah, bahkan saudara, hari ini kita mau melihat, mau belajar, saudaraku, karena ada kecenderungan tertentu bagi orang-orang yang sudah sampai di titik rohani tertentu, saudaraku. Dan ini perlu saya ingatkan kepada kita sekalian, ya. Karena ada banyak orang jatuh di dalam dosa ini, saudara. Pada saat dia sudah sampai titik tertentu di dalam kerohaniannya, dia jatuh oleh karena hal ini. Ya, saudaraku, mari kita sama-sama lihat firman Tuhan. Minggu kemarin kita menutupnya dengan 1 Korintus 10:31 bahwa aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, semuanya untuk kemuliaan Allah. Jadi saudaraku, pada saat kita sampai di titik rohani tertentu, bisa dikatakan mungkin kita menjadi dewasa secara rohani. Itu kalau kita sudah sampai titik itu, kita perlu terus mengerjakan bagian kita agar semua yang kita lakukan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kalau kita tidak sadari, yang terjadi adalah, saudara, kita akan lebih mengedepankan diri kita, bukan Tuhannya. Pada saat kita sampai di titik rohani tertentu, kita merasa bangga. Kita merasa, wah, saya lebih daripada yang lain. Saya sudah menguasai firman Allah. Saya sudah bolak-balik baca firman. Saya sudah hafal berbagai ayat. Saya sudah sering kali ikut retreat, ikut seminar. Oh, saya dikuasai oleh roh Tuhan, kepenuhan Roh Kudus. Wow, bahasa roh saya udah beragam. Saya pernah mengalami mimpi. Saya pernah menerima pesan daripada Tuhan. Dan saya pernah memberikan pesan daripada Tuhan kepada teman saya, atau kepada saudara saya, atau kepada orang tua saya, atau kepada anak saya. Dan itu benar-benar valid loh, terjadi loh, itu benar loh. Ya, puji Tuhan akan hal itu, saudara. Kita bersyukur akan hal itu. Tapi kita perlu ingat, semuanya diberikan oleh Tuhan, bukan untuk kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah ini saudara, pada saat kita sudah lebih mengedepankan, sudah lebih mengutamakan diri kita, segala prestasi yang sudah kita capai, kita terus membicarakan mengenai kerohanian kita yang sudah bertumbuh. Pada
pada saat kita ada di posisi itu, kita bisa jatuh, saudara. Ingat seperti yang minggu kemarin kita bahas sama-sama bahwa iblis tidak pernah berdiam diri. Dia terus bergerilya, dia terus berjalan mencari celah dari hidup kita. Saat ada celah terbuka, sedikit saja dia akan masuk. Nah, jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita pada saat kita ada di posisi yang sudah tinggi. Ada pepatah katakan kalau kita ada di posisi yang tinggi, anginnya lebih besar. Dan kalau secara logika, secara kenyataan di dalam dunia nyata, kita pergi, saudara, kita pergi ke gedung yang tingginya hanya 4 lantai. Dan dibandingkan kita pergi dan naik ke gedung yang tingginya 54 lantai, itu anginnya jelas berbeda. Kalau di lantai 4 atau di lantai 4 lah ya, mungkin anginnya membuat kita merasa, kalau ngadem di sini angin semilir bisa ketiduran nih, gitu ya. Tapi coba saudara naik ke lantai 54 dan saudara ada di sana. Kalau saudara masih bisa tidur dengan nyenyak, itu berarti saudara lagi capek berat. Kenapa? Karena anginnya kencang sekali, saudara. Cocok tuh buat main layangan nih, cepet banget naik layangannya. Tapi bukan itu yang kita mau bahas, bukan layangannya. Ya, tetapi anginnya itu, saudara, angin yang begitu besar. Jadi hati-hatilah kalau kita sudah sampai di dalam sebuah titik pencapaian rohani kita. Jangan kita merasa berpuas diri, lalu kita akhirnya tidak lagi mengerjakan bagian kita untuk memperhatikan kerohanian kita. Tetap, saudara, tetap. Meskipun kita sudah sampai di titik rohani yang boleh dikatakan kita mengerti kehendak Tuhan, tetap kita harus mengerjakan bagian kita. Tetap kita harus berendam di dalam hadirat Tuhan. Tetap kita harus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tetap kita menyediakan waktu untuk bersendirian dengan Tuhan. Tetap kita merasa tidak mampu di hadapan Tuhan. Tetap kita harus memiliki sikap hati bahwa saya butuh Tuhan karena saya tidak mampu sendiri. Saya butuh Tuhan. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu ada hal yang menggelitik dalam hati saya, pikiran saya. Sebenarnya sudah sejak lama hal itu saya juga dengar. Ya, bahwa ada orang-orang tertentu berkata, firman Tuhan saya tidak cocok di tempat itu. Saya lebih cocok di tempat ini. Kenapa? Karena di tempat itu firmannya itu buat bayi. Bubur, lembut. Kalau saya makanannya makanan keras. Ya, batu kali keras. Saudara, ini yang kita mewaspadai. Kesombongan. Jangan sampai maksud dan tujuan Tuhan untuk mengangkat kita itu gagal karena kita sombong. Jangan sampai apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita bisa tertunda lagi, bahkan bisa gagal oleh karena kitanya yang lebih mau muncul, kitanya yang lebih mengedepankan pikiran kita sendiri. Kitanya yang berpikir kalau saya mendengar khotbah hamba Tuhan A, wah saya mah nggak akan puas. Saya mestinya yang B baru puas. Tidak, saudaraku. Kalau kita benar-benar memiliki kedewasaan rohani, firman Tuhan dari hamba Tuhan manapun, yang terpenting adalah sikap hati kita. Apabila kita memiliki sikap hati yang benar, firman Tuhan mau lembut seperti apapun kita bisa responi dengan tepat.
Tetapi apabila kita belum memiliki sikap hati yang benar, firman Tuhan selembut apapun, kita bisa meremehkannya, kita bisa menganggapnya tidak penting. Padahal itu adalah firman Tuhan. Tidak lama saya mendengar ada orang-orang, ada tipe-tipe jemaat Tuhan yang dia membicarakan pengalaman-pengalaman dia beribadah. Ada yang berbicara, wah kalau hamba Tuhan ini khotbahnya, aduh gua nggak ngerti gua. Aduh percuma deh gua datang kemari. Aduh gua sia-sia nih, buang-buang waktu nih. Gua ke gerejanya cuma nyetor persembahan per bulan saja nih. Aduh nggak ngerti deh itu pendeta ngomong apa, ke kiri ke kanan ngalor ngidul, mengembara ke hutan tapi nggak balik-balik lagi dan sebagainya. Tetapi kalau di sana ada lain hal lagi, ada orang berbicara bahwa, wih, hamba Tuhan itu lucu loh. Wah, semua yang datang itu tertawa. Pada saat ditanya pada dia pulang ke rumah, Pak, tadi firman Tuhan ini apa? Waduh, firman Tuhan ini pokoknya dibawain hamba Tuhan lucu deh. Lucu banget, kita semua terpingkal-pingkal. Oh, kita semua disegarkan. Disegarkan oleh karena lelucon, oleh karena humor, bukan karena firman. Jadi saudara, kita perlu benar-benar waspada. Kita perlu benar-benar hati-hati. Jangan sampai kita masuk di dalam perangkapnya iblis untuk menjadi pribadi yang sombong, yang mengkotak-kotakan firman Allah, yang mengkotak-kotakan hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhan yang ini super, yang ini setengah super, yang ini ya lumayan, yang ini biasa saja, yang itu KW. Wah, hamba Tuhan yang ini original nih. Oh, benar-benar mantap dah. Kalau yang ini cuma mirror. Kita bicara seperti orang yang bicara sneakers, saudara. Karena ada yang bilang original, ada yang bilang mirror. Mirror apa tuh? Oh, mirror itu benar-benar hampir sama kayak aslinya. Istilahnya gitu, saudara. Manusia mengkotak-kotakan, padahal Tuhan tidak mengkotak-kotakan firman-Nya. Tuhan tidak pernah mengkotak-kotakan hamba-hambanya. Baik yang sederhana maupun yang melayani di tempat yang besar, yang mewah. Saudara, saya ingin mengajak kita membaca Ibrani 5 ayat 13-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Perhatikan, penulis kitab Ibrani ini menjelaskan dengan jelas, dengan terus terang, dengan gamblang, siapa anak kecil dan siapa orang dewasa. Dilihat dari makanannya, susu adalah untuk anak kecil, makanan keras untuk orang dewasa. Jelas itu, saudara ya. Saya rasa kita nggak perlu bahas mengenai jenis-jenis makanan ini ya. Tetapi yang kita mau lihat adalah mengapa sulit seseorang itu menjadi dewasa. Dewasa dalam hal ini adalah dewasa rohani. Ayat di atas saya katakan di dalam ayat 11. Di situ dijelaskan, karena kamu lamban dalam hal mendengarkan. Saudara, seseorang untuk dia bisa menjadi dewasa, dia tidak boleh lamban untuk mendengar. Dia harus memiliki kegairahan untuk mendengar perkataan Tuhan. Seseorang menjadi dewasa tidak ditentukan oleh lama atau tidaknya dia ikut Tuhan. Ya. Orang yang lama ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun tidak serta-merta itu menjadikan dia dewasa. Ada yang sudah puluhan tahun atau yang masih saja rohaninya dalam keadaan anak-anak, anak kecil, saudara. Tetapi ada yang belum lama ikut Tuhan, tetapi namun dia memiliki kegairahan yang besar akan Tuhan. Dalam tempo singkat, dia terus bertumbuh dan dia menjadi dewasa dan menjadi dewasa.
Jadi sudah jelas, saudaraku, untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, bukan hanya yang menentukan, bukan hamba Tuhannya yang menyampaikan firman. Yang menentukan seseorang dia menjadi dewasa atau tidak dewasa, itu adalah dirinya sendiri. Itu adalah pribadinya sendiri. Dia pribadi yang mau mendengar firman atau tidak. Saya diajar oleh mentor saya untuk saya benar-benar mendengar, belajar untuk mendengar siapapun yang membawakan firman. Meskipun dia datang dari mungkin desa terpencil, meskipun dia khotbah dengan segala keberadaan yang sederhana, saya diajar untuk bisa tetap mendengarkan firman dengan baik. Karena itulah kunci untuk kita menjadi dewasa. Jadi saudara, jangan sampai kita salah mengerti. Oleh karena kita sampai di sebuah takaran iman tertentu, oleh karena kita sudah merasa dewasa, lalu kita mengkotak-kotakan firman, lalu kita mengkotak-kotakan hamba Tuhan. Si A ini super, si B ini biasa saja. Mulai saat ini, berhenti dari hal itu. Mari kita belajar untuk mendengar firman dengan baik. Mari kita benar-benar memiliki telinga yang cepat untuk mendengar, dan lambat untuk berkata-kata mulutnya. Telinga yang cepat untuk mendengar. Masalah yang serius yang harus diperhatikan di sini adalah hal mendengarkan firman Tuhan. Kata mendengarkan dari kata dasar dengar, akoe bahasa Yunaninya, listening, knowing, understanding. Kuasa pemahaman inilah yang akan membuat kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi apabila kita bermasalah dengan pendengaran, ia pasti bermasalah dengan kedewasaan. Dan ia juga bermasalah dengan ketaatan. Itu sudah pasti. Dan pasti bermasalah. Lambat laun dia akan kembali kepada manusia lamanya. Tutur katanya, perilakunya, tindak tanduknya, apapun itu sebutannya, bukan lagi mencerminkan Kristus, tetapi kembali mencerminkan dirinya saja. Saudara, kenapa hal ini begitu menggelitik hati saya? Karena ada banyak orang-orang yang mengaku dewasa rohani tanpa secara langsung sih dia nggak langsung ngomong, tapi dari perkataannya seperti itu. Namun tanpa disadari, tindakannya dalam keseharian, tutur kata, perilakunya pada saat dia ngeresponin orang lain yang bukan dari komunitas dia, itu tidak mencerminkan kalau dia orang yang dipenuhi oleh firman. Tidak mencerminkan kalau dia penuh Roh Kudus, saudaraku. Ini hal yang memang saya sempat mengusik hati saya. Katanya penuh Roh Kudus. Wah, berbahasa roh dengan luar biasa. Tapi pada saat dia meresponi orang lain yang berbisnis dengan dia, yang bermitra dengan dia, waduh, kasihnya ditinggal di belakang, saudara. Lihat, saudara. Jadi yang namanya kewaspadaan di dalam kita mengerjakan bagian kita dalam hal rohani ini, itu penting sekali. Sangat penting, saudara. Perilaku seseorang sangat menjelaskan apakah ia telah dewasa atau masih anak kecil. Yang patut kita lakukan adalah mari kita introspeksi diri. Mari kita periksa diri kita. Apakah kita hari ini begini, begitu, cocok
dengan apa kata firman. Selaraskan dengan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan di dalam diri kita. Itu jauh lebih aman, itu jauh lebih mulia ketimbang kita hanya memikirkan, si A kok begini ya, oh si B kok begini ya, aduh hamba Tuhan ini begitu, hamba Tuhan ini kok firmannya begitu saja, oh kayak begini dong, kayak si C dong nih hamba Tuhan ini dong, firman Tuhannya wow luar biasa. No, masing-masing kita punya catatan sendiri di hadapan Tuhan. Introspeksi diri. Jadi permasalahannya bukan pada firman yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, melainkan pada diri pendengar firman tersebut yang dapat menentukan apakah ia masih anak-anak yang memerlukan susu atau ia dewasa yang sudah makan makanan keras. Pahami baik-baik. Mari kita pahami baik-baik firman Allah. Makanya pada saat kita membaca firman atau kita membeli firman Tuhan yang baru, Alkitab yang baru, di sana ada petunjuknya, saudara. Kalau kita buka halaman pertama dari covernya kita buka, di sana kita lihat akan ada petunjuknya di sana. Kita disuruh berdoa dulu. Kita minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus sebelum kita baca firman agar kita benar-benar mengerti. Pahami baik-baik firman-Nya. Jangan dibelokkan oleh hal apapun. Ya. Kiranya Roh-Nya yang kudus akan membawa kita semakin mau meresponi dengan benar setiap firman yang kita dengar. Termasuk hari ini di ibadah online perdana kita. Sehingga akhirnya kita senantiasa dapat memperkenan hati Tuhan. Bukan untuk membawa keuntungan bagi diri kita, tidak sama sekali, tetapi untuk Tuhan saja. Ingat saudara, posisi rohani kita diangkat. Kita penuh dengan Roh Kudus. Manifestasi Roh-Nya yang luar biasa terjadi lewat kehidupan kita. Itu bukan untuk kita, pekerjaan Tuhan. Ingat itu saudara. Mari kita introspeksi diri. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita datang kepada Dia. Kita tanya kepada Tuhan, apakah saya termasuk yang sombong atau bukan? Karena ngeri benar saudara, kalau kita lihat firman Tuhan, jika berbicara dengan kesombongan. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 11 katakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 17 katakan, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ada banyak hal di dalam firman Tuhan yang berbicara tentang kesombongan, dan Tuhan sama sekali tidak suka dengan orang yang sombong, saudara. Ya, itu tidak usah dilakukan lagi. Ya, Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Lalu di satu bagian firman Tuhan lagi dikatakan, Amsal 2 ayat 14 katakan, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Amsal 8 ayat 13 katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi jelas betul bahwa Tuhan sangat tidak menyetujui kesombongan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita renungkan. Saya ajak untuk kita introspeksi diri. Saat ini mari kita gunakan waktu kita untuk kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu sudah menjelaskan kepada kami bahwa yang terlebih penting di hadapan Engkau, bahwa yang terlebih penting menjadi dewasa rohani itu adalah sikap hati kami pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Bahwa kami akan mau terus benar-benar menggapai kedewasaan yang penuh, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Bahwa kami dijadikan Tuhan dewasa bukan untuk diri kami. Bahwa kami diperlengkapi dengan berbagai hal, itu bukan untuk diri kami, tapi agar nama Tuhan semakin dipermuliakan, agar rencana Tuhan bisa digenapi lewat kehidupan kami. Roh yang luar biasa yang ada dalam kami justru membuat kami akan semakin paham akan kehendak Tuhan. Roh yang di dalam kami justru akan menolong kami untuk kami boleh semakin rendah hati, untuk kami benar-benar bisa menyingkirkan kesombongan, untuk kami benar-benar bisa memiliki hati yang baru, untuk kami benar-benar tidak kesulitan Roh Kudus yang diberikan kepada kami. Bila kami boleh mengerti, roh itu diberikan kepada kami untuk kami bisa dengan kekuatan daripadamu mempraktekkan, mewujudkan kasih yang Engkau mau kami wujudkan Tuhan. Karena Engkau adalah kasih, maka kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga harus melakukan kasih. Tuhan, ampuni kami bila selama ini kami salah mengerti mengenai hal dewasa rohani. Ampuni kami bila di waktu-waktu yang lampau kami sempat menjadi sombong. Kami sempat membanggakan diri kami sendiri yang sudah mencapai titik rohani tertentu. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus yang luar biasa itu, yang sudah mencelikan mata rohani kami pada saat ini, akan terus bersama-sama dengan kami untuk kami melakukan bagian kami dan Allah melakukan bagiannya, sehingga rencana dapat digenapi lewat hidup kami. Nama-Mu semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk seluruh umat-Mu saat ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan kepada untuk mereka masing-masing saat ini yang ada di rumah. Hamba berdoa Tuhan kiranya akan terus memelihara kehidupan mereka selama seminggu ke depan. Tuhan terus akan menjagai, Tuhan terus akan menyertai, Tuhan terus akan mencukupi berbagai kebutuhan keperluan mereka. Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan akan mengangkat mereka yang berada dalam lembah kekelaman, Tuhan akan menyelesaikan segala pergumulan permasalahan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terjadilah atas mereka Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit sekarang ini Bapa. Hamba berdoa oleh bilur darah Yesus Kristus, segala sakit penyakit sudah Engkau tuntas bereskan di atas kayu salib. Oleh bilur dari Yesus Kristus, segala sakit penyakit sudah sembuh. Apapun penyakitnya, Engkau sudah menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, apabila kami sudah selesai menyelesaikan ibadah kami pada hari ini, biarlah kasih anugerah daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang selalu akan menghibur, menyertai kita, menguatkan kita dari mulai hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, terima kasih saudara untuk kehadiran saudara di dalam ibadah online pada hari ini yang perdana. Dan hari ini saya juga akan mengumumkan bahwa kemudian hari atau di minggu yang akan datang kita masih tetap ada ibadah online. Tim multimedia juga akan terus memperbaiki kualitasnya karena ini masih perdana. Jadi saudara harap maklum. Saudara bantu doa agar lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah saudara, untuk
saudara ingin memberikan persembahan, ingin memberikan perpuluhan, saudara nanti akan lihat keterangan di bawah yang akan diberikan. Ya, baik juga mungkin saudara bisa lihat nanti akan diberikan informasi di grup WhatsApp kita. Itu saja ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.